Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA di kelas 9 yaitu tekanan zat padat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian menancapkan paku pada dinding kayu? Kenapa paku dapat melubangi dinding kayu yang keras? Apakah jika tidak dipukul dengan palu, paku tetap akan dapat melubangi dinding kayu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita tonton video berikut. Yang pertama, pengertian tekanan. Tekanan adalah perbandingan jumlah gaya yang diberikan kepada benda dengan luas permukaan benda. Nah, jika kita hubungkan dengan paku dan dinding kayu tadi, ketika ujung paku yang runcing ditempelkan ke dinding kayu, lalu diberikan gaya dorong cukup besar oleh palu, maka tekanan yang dihasilkan juga besar. Tekanan besar inilah yang dapat melubangi dinding kayu yang keras. Jika seandainya bagian ujung paku yang runcing yang dipukul dengan palu dan bagian kepala paku yang datar digunakan untuk melubangi dinding kayu, apakah dinding kayu dapat ditembus? Bagaimana pendapat kalian? Hal ini tentu saja akan sangat susah, karena kita akan kesulitan untuk mendorong bagian paku yang datar pada papan kayu. Hal ini karena bagian kepala paku yang datar memiliki tekanan yang lebih kecil dibandingkan bagian ujung paku yang runcing. Bagian kepala paku memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan bagian ujung paku. Nah, kembali kita ingat, salah satu prinsip dalam fisika yaitu semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi, dapat disimpulkan, jika kita ingin memperbesar tekanan, maka perbesar gaya yang diberikan, tapi perkecil luas permukaan benda. Sebaliknya, jika kita ingin memperkecil tekanan, maka perkecil gaya yang diberikan, tapi perbesar luas permukaan benda. Nah, selain kasus paku tadi, ada beberapa benda-benda di kehidupan sehari-hari yang juga menerapkan prinsip tekanan zat padat. Salah satunya adalah pisau. Pisau memiliki mata pisau yang tajam dan tipis, sehingga gaya yang diberikan pada pegangan pisau saat memotong itu terkonsentrasi pada area yang sangat kecil di ujung pisau. Ini meningkatkan tekanan sehingga pisau dapat dengan mudah memotong benda. Benda berikutnya yaitu jarum. Jarum seperti yang digunakan untuk menjahit atau jarum suntik itu memiliki ujung yang sangat kecil dan tajam. Tekanan dari tangan atau alat pada permukaan jarum menyebabkan ujung jarum menembus kain atau kulit dengan mudah karena tekanan tinggi pada area yang kecil. Benda berikutnya adalah high heels. Sepatu high heels memiliki tumit yang kecil. Berat tubuh yang diterapkan pada tumit kecil ini menghasilkan tekanan tinggi pada lantai, sehingga seringkali meninggalkan jejak lebih dalam dibandingkan sepatu datar. Berikutnya, kursi dengan kaki kecil. Kursi yang memiliki kaki berbentuk tirus atau kecil, terutama yang terbuat dari logam, akan memberikan tekanan lebih besar pada lantai, dibandingkan dengan kursi yang memiliki kaki lebih lebar. Selanjutnya adalah sepatu salju. Ini adalah contoh sebaliknya dari benda-benda tadi. Sepatu salju itu memiliki permukaan yang lebar, sehingga berat tubuh didistribusikan di area yang lebih besar. Ini akan menurunkan tekanan pada permukaan salju, sehingga memungkinkan bagi seseorang berjalan di atas salju tanpa tenggelam. Prinsip yang sama berlaku pada kaki bebek. Prinsip tekanan pada kaki bebek itu berkaitan dengan bagaimana bebek mampu bergerak di atas permukaan yang lunak seperti lumpur atau air tanpa tenggelam.
Ini terjadi karena bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput berfungsi untuk menyebarkan berat tubuh bebek ke area permukaan yang lebih besar. Nah, secara matematis, rumus tekanan itu adalah sebagai berikut. P sama dengan F per A. P itu adalah lambang dari tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau bisa ditulis Pascal. Berikutnya, F untuk gaya memiliki satuan Newton atau bisa ditulis N besar, dan A itu adalah luas bidang permukaan dengan satuan meter kuadrat. Nah, sekian penjelasan terkait tekanan zat padat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Om Santi 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 Om.